Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah perencanaan bisnis yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rijali Rahman, Risdayanti, dan Ahmad Fahri Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mewawancarai salah satu pengusaha yang beralamatkan Jalan Murjani, depan Bengkel Suburban, Palangkaraya. Silakan simak videonya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayanti. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bisnis. Yaitu di sini dengan Bapak sendiri. Bisakah Bapak memperkenalkan diri Bapak? Nama saya Edwianto, usia 37 tahun. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu mengenai usaha Bapak. Yang pertama, sudah berapa lamakah Bapak mulai usaha ini? Untuk usaha ini saya mulai dari tahun 2015 sampai sekarang, mungkin berkisar sekitar 5 tahunan lebih lah. Berarti sudah beberapa tahun ya, sudah lama. Sudah lumayan lama lah, Oke. berjalan selama 5 tahun. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, alasan Bapak untuk memilih usaha ini apa? Apa alasannya? Bisa dijelaskan? Sebenarnya untuk alasan memilih usaha jualan bakso ini sebenarnya tidak ada perencanaan. Itu secara tiba-tiba. Mungkin ceritanya mungkin agak panjang sedikit. Menceritakan perjalanan hidup saya sendiri. Cerita ringkasnya. Nah, saya ringkas sedikit. Jadi awal mula kerja itu satpam di sekolah Min 2 Palangkaraya. Karena gaji kecil, saya coba cari usaha, inspirasi usaha. Di depan sekolah Min itu nggak ada jualan bakso. Nah, di saat itu pula muncul motivasi mulai usaha bakso. Pemikiran Bapak ingin mulai usaha bakso ini. Karena tidak ada orang-orang yang berjualan bakso di depan sekolah. Jadi singkat cerita, belajarlah. Awal mula belajar kita melalui YouTube, memberanikan diri. Mencoba. Artinya selalu yang pasti berusaha lah. Usaha dia bisa jalan, alhamdulillah. Gak bisa jalan, yang penting jangan pernah berputus asa. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapakah modal awal Bapak dalam memulai usaha ini? Itu waktu awal pertama dulu modalnya sekitar 4 juta. 4 juta itu pun aku pinjam dari koperasi Min sekolah sewaktu masih menjabat satpam. Jadi kisarannya sekitar 4 juta, sama sudah dari gerobak sampai modal untuk jualan. Semua berarti Sudah komplit 4 jutaan. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya, apakah saya ingin bertanya, berapa menukah yang Bapak jual untuk yang Bapak jual sekarang? Ada berapa menu? Untuk sekarang menunya cuma ada 2 menu. Menu yang pertama, yang pasti yang pertama dan yang utama itu bakso. Yang paling sering dibeli sama orang-orang. Bakso. Jadi untuk sekarang kan ada 2 menu, itu miget satunya. Miget itu pun baru berjalan mungkin sekitar 5 bulanan ini aja. Oke. Berarti lebih ke bakso ya Pak ya, Bakso. yang orang. Baik, di sini saya ingin bertanya Pak, itu kan kisah awal mula Bapak itu kan ya cukup panjang. Jadi gini, itu apa ada keluhan ya
ada keluhan sedikit apa ada keluhan gitu selama bapak mulai itu kan kita kan setiap memulai usaha itu kan pasti ada aja gitu. Ada halangan. Iya, ada halangannya. Jadi kata bapak tadi kan kita itu mencoba gitu. Jadi selama kita tidak mencoba kan kita tidak bisa merasakan. Nah itu bagaimana sih pengalaman bapak itu selama mulai usaha ini? Susah, senang itu kan pasti ada. Bisakah bapak ceritakan sedikit aja? Siap. Jadi kalau untuk tantangan dalam membuka usaha kita awal, memang pasti ada tantangan. Tantangan itu apa? Kesabaran. Karena dalam mendirikan usaha itu kita tidak akan pernah bisa langsung ramai dengan pembelinya. Jadi seperti pepatah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi usaha itu perlu proses, perlu perjuangan, perlu kesabaran, dan jangan pernah putus asa. Soalnya berapa kali juga sempat buka usaha yang lain sebelum jualan bakso, Pernah gagal. hampir 2 kali gagal. Jadi tapi semangat untuk usaha, untuk mendirikan usaha sendiri itu tetap dipertahankan. Semangat bapak dan besar juga gitu ya. Jadi terus mencoba. Oke. Karena bosan sudah ikut orang, jadi karyawan, jadi satpam, jadi sudah bosan, jadi ingin mengusahakan diri sendiri. Ini pertanyaan terakhir, bisakah bapak memberikan pesan motivasi gitu? Untuk kami juga ini para mahasiswa, khususnya ya kaum milenial gitu. Jadi untuk motivasi, apalagi terutama kaum muda untuk zaman sekarang, kalau ingin bangun usaha, bangun, jangan pernah takut untuk gagal. Walaupun kita gagal sekali, 2 kali, 3 kali, kita harus tetap maju. Tetaplah berusaha. Tetap maju, pokoknya pantang putus asa. Karena usaha ini tidak akan pernah mudah, pasti selalu ada rintangan. Selalu ada ujiannya. Pasti. Entah itu kayak COVID-19 ini kan, Iya. sempat kemarin. Nah itu makanya jadi semangat, jangan pernah putus asa. Walaupun Berarti kuncinya itu semangat ya Pak ya. semangat dan jangan mudah berputus asa lah. Oke. Yang pasti berjuang, terus berjuang dan berjuang. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya. Sekarang kan ini ada masa pandemi nih. Jadi selama masa pandemi ini apakah berdampak pada penghasilan Bapak gitu? Kalau untuk awal masanya pandemi, waktu masih gencarnya PSBB atau PPKM, itu sangat-sangat berdampak. Karena orang-orang kan disuruh tinggal di rumah. Berdiam diri di rumah. Jadi disuruh berdiam diri di rumah, isolasi diri di rumah. Jadi usaha itu memang sempat turun. Sepi ya Pak? Ya, sepi. Jadi disitulah tadi kita diuji kesabarannya. Nah, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kembali seperti semula. Tapi kalau untuk waktu awal itu sekitar dari awal COVID sampai 7 bulanan lah, itu memang percobaannya itu di situ yang paling berat. Situ ya. Untuk berusaha lebih keras lagi. Tapi di sini saya melihat itu perjuangan Bapak sama usaha Bapak itu ya sangat besar ya gitu. Jadi selama menjalankan ini Bapak itu nggak patah semangat gitu, kayak terus gitu. Pokoknya semangat. Kayak maju terus gitu, nggak putus asa. Maju terus, buat yang pasti dulu untuk motivasi diriku sendiri, yaitu keluarga. Iya, itu pertama ya Pak ya, untuk anak, istri. Ya, untuk anak istri itu yang bikin motivasiku. Jangan mudah menyerah. Seandainya aku menyerah, bagaimana keluarga? Baik. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya lagi. Bapak itu berjualannya di satu tempat aja, apa emang ke tempat yang lainnya gitu? Apa fokus di satu tempat aja? Apa emang keliling atau mana gitu? Kalau dulu sewaktu awal jualan itu fokusnya sempat di satu tempat, yaitu di sekolahan Min. Nah, di saat terjadinya pandemi COVID-19, sekolahan libur,
selama hampir bertahun-tahun lah. Jadi di situ itu tadi yang aku bilang, kita perlu perjuangan dan sabar. Jadi perjuangan itu apa? Jadi aku sempat keliling ke bandara, jadi ke Murjani tempat sekarang. Jadi untuk merintis usaha di Murjani itu pun tidak langsung di Murjani langsung, tetapi dengan keliling dulu ke tempat lain sampai di Murjani itu sampai kayak sekarang lah. Nah, jadi di saat di Murjani ini telah maju, yang di depan Suburban itu, jadi sekarang untuk sementara fokusnya untuk satu lokasi saja di Murjani, tidak keliling lagi, soalnya sudah mencukupi lah target yang ingin dicapai. Dan alhamdulillah di situ sekarang tempat Bapak ya. Alhamdulillah sekarang Menetap di situ. tetap situ. Oke, baik. Karena semua pertanyaan sudah terjawab semua, di sini saya mohon maaf nih jika ada pertanyaan yang kurang atau lebih gitu. Saya mohon maaf dan saya berterima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kesimpulannya, kita dapat melihat bahwasanya tidak mudah untuk semua orang dalam membangun usaha. Seperti dari perjuangan Bapak Eviwanto, sang penjual bakso dan mie Get In yang memulai usahanya dari nol. Bisa kita bayangkan betapa banyak dan susahnya perjuangan beliau untuk memulai usaha ini. Sehingga beliau bisa sampai ke titik ini. Kita tahu bahwasanya kunci dari berdagang ini adalah kesabaran dan keikhlasan. Mengapa begitu? Karena beliau selalu menerapkan prinsip itu di dalam hidup beliau. Seperti kata beliau, dengan semangat yang luar biasa serta penuh kesabaran dalam menghadapi apapun itu dan belajar terus-menerus. Jika gagal, selalu terus mencoba dan berjuang demi anak-anak dan istri. Alhamdulillah kesabaran itu sudah terjawabkan, yaitu sekarang beliau sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang dan sudah banyak juga pelanggannya. Oh iya, jangan lupa mampir ke jualan beliau di Jalan Murjani. Buka setiap hari kecuali hari Jumat dari sore sampai tengah malam. Sekian dan terima kasih.